Konnichiwa, minasan, o genki desu ka? Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kanji, yaitu bab 9 dan 10. Kita mulai dari bab 9. Yang nomor 1 ada kanji i atau ko. Kalau ditambah kimas di belakang, maka jadinya ikimas, artinya pergi. Lalu ditambah ki dan kata menjadi ikikata atau cara pergi. Berikutnya ada ginko, bank. Lalu ada ryoko, bepergian atau traveling. Untuk ikikata, katanya ini sama dengan kata yang digunakan untuk yomikata dan juga kaki kata. Selanjutnya yang nomor 2 ada kanji ki, ku, ko, atau rai. Contoh yang pertama ada kimas, artinya datang. Lalu ada raigetsu, bulan depan. Raishu, minggu depan. Shorai, masa depan. Untuk cara baca yang ku dan ko digunakan saat kimasnya itu dirubah menjadi kata kerja yang bentuk biasa atau bentuk futsuke. Kimas dirubah ke bentuk futsuke menjadi kuru dan dirubah menjadi bentuk negatif jadi konai. Selanjutnya yang nomor 3 ada kanji ta atau shoku. Kalau ditambah huruf bemas di belakang, maka menjadi tabemas, artinya makan. Lalu ada gaishoku, makan di luar. Shokuryohin, bahan makanan. Lalu ada shokudo, kantin. Gaishoku ini artinya makan di luar. Jadi makan di luar ini yang dimaksud adalah makan yang tidak dilakukan di dalam rumah ya. Jadi di restoran atau di tempat makan lain. Itu namanya gaishoku. Lalu nomor 4 ada kanji mi atau keng. Contoh yang pertama ada mimas, melihat. Lalu misemas, memperlihatkan. Kengakushimas, mengamati. Dan ikeng, pendapat. Selanjutnya nomor 5 ada kanji hai atau i atau nyu. Contoh pertama, hairimas, masuk. Iremas, memasukkan. Iriguchi, pintu masuk. Nyugakushimas, masuk sekolah. Nyugakushimas ini digunakan saat baru akan masuk sekolah ya, di tahun pertama. Jadi kalau masuk sekolah di hari-hari biasa itu tidak bisa memakai nyugakushimas. Nyugakushimas hanya digunakan saat pertama kali masuk sekolah. Selanjutnya ada kanji de atau da atau shu. Yang pertama ada demas, keluar. Lalu dashimas, mengeluarkan. Lalu deguchi, pintu keluar. Dan shuseki shimas, menghadiri.
Nomor 5 dan nomor 6 ini merupakan lawan kata ya minasang. Jadi hairimas lawan katanya demas. Iremas lawan katanya dasimas. Iriguchi lawan katanya deguchi. Selanjutnya yang nomor 7 ada kanji ta atau ritsu. Yang pertama ada tachimas, artinya berdiri. Lalu ada rishoku pati. Rishoku pati, prasmanan. Lalu ada Kokuritsu Daigaku, Universitas Negeri. Dan Shiritsu Daigaku, Universitas Swasta. Kokuritsu itu adalah negeri, Daigaku itu adalah universitas. Shiritsu itu adalah swasta, dan Daigaku adalah universitas. Selanjutnya yang nomor 8 ada kanji ka atau sho. Contoh pertama ada kakimas, menulis. Lalu ada dokusho, membaca buku. Selanjutnya ada shitagaki, draft, dan jisho, kamus. Shitagaki atau draft ini apa? Shitagaki atau draft ini biasanya ada di bagian belakang buku, sebelum bagian akhir. Dan biasanya ini terdapatnya di buku-buku yang bukan fiksi ya, atau yang non-fiksi, berupa buku ilmiah. Itu terdapat apa saja yang tercantum dalam buku itu. Selanjutnya nomor 9 ada kanji i atau geng atau gong. Contoh pertama ada imas, mengatakan. Lalu ada genggo, bahasa. Lalu ada denggong, pesan. Perlu diingat, kanji imas, mengatakan, itu harus tetap ada i lagi ya. Karena kalau dalam hiragana kan i-nya 2 kali. Sedangkan kanji yang nomor 9 itu i-nya tidak panjang, cuma i saja. Jadi setelah kanji i harus ada huruf hiragana i-nya lagi. Kalau tidak ada huruf i-nya salah, kurang tepat. Lalu yang genggo itu adalah bahasa. Bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa secara universal. Jadi kalau bahasa Jepang itu Nihongo, bahasa Indonesia Indonesiago, bahasa Inggris itu Gengo, bahasa Inggris itu Ego. Lalu kalau bahasa secara keseluruhan atau secara universal itu adalah Gengo. Lalu nomor 10 ada kanji no atau ing. Contoh yang pertama ada nomimas, minum. Lalu nomimono, minuman. Lalu ada inshokuten, artinya restoran. Perbedaannya dengan restoran apa? Cuma berbeda dalam menyebutkannya saja ya. Kalau restoran itu kan memang kata serapan, tapi bisa juga disebut dengan inshokuten. Jadi pakai dua-duanya atau pakai salah satunya saja juga boleh. Selanjutnya kita masuk ke bab 10. Yang pertama ada kanji hana atau hanashi atau wa. Kalau ditambah shimas di belakangnya, maka dibacanya hanashimas, berbicara. Lalu kalau tidak ada tambahan apapun di belakang, kanjinya itu berdiri sendiri, maka dibacanya hanashi, artinya cerita. Lalu ada denwa, telepon, dan kaiwa, percakapan. Hanashimas itu berbicara,
sedangkan hanashi itu adalah hal yang dibicarakan. Seperti itu ya. Hanashimasu itu kata kerja, hanashi itu kata benda. Selanjutnya nomor 2 ada kanji yo atau doku. Yang pertama ada yomimasu, membaca, lalu ada dokusho, membaca buku. Nah, dokusho ini tadi di bab 9 sudah ada ya minasang di bagian kanji kakimasu atau menulis. Nah, dokusho ini gabungan antara kanji yomimasu, membaca, dan kanji kakimasu, menulis. Digabung menjadi dokusho, membaca buku. Lalu ada kanji go. Ini adalah go yang berarti bahasa, biasanya terdapat di bagian belakang huruf atau bagian belakang kotoba yang berupa nama negara ya. Misal contohnya seperti yang ada di situ. Yang pertama ada Nihongo, bahasa Jepang, Chugokugo, bahasa Cina, dan Gaikokugo, bahasa asing. Bisa juga Indonesia Go, Indonesianya menggunakan katakana, dan Go-nya menggunakan kanji ini. Lalu ada juga Ego, dan lain-lain. Lalu nomor 4 ada kanji Aida, Kang atau Ma. Kalau berdiri sendiri, tidak ada tambahan kanji lainnya atau huruf lainnya, maka dibacanya Aida, artinya di antara. Lalu ditambah dengan kanji ji atau jam di depannya, maka jadinya jikang, waktu. Selanjutnya ichineng kang, selama 1 tahun. Lalu ada mani aimas, tepat waktu. Selanjutnya yang nomor 5 ada kanji ki atau bung. Contoh yang pertama itu ada kanji kikimas, mendengar. Lalu ada kikoemas, terdengar. Dan shimbun, koran. Kanji yang nomor 5 yang kikimas dengan kanji yang nomor 4 Aida itu mirip ya minasang, tapi perlu diperhatikan di bagian dalamnya. Kalau di bagian dalam kanji Aida itu adalah kanji nichi. Sedangkan di kanji kikimas ini berbeda, bukan kanji nichi tetapi kanji mimi atau telinga. Selanjutnya ada kanji ka atau bai. Contoh yang pertama ada kaimas, membeli, lalu ada kaimono shimas, berbelanja, dan bai-bai shimas, artinya jual beli. Bai-bai ini terdiri dari kanji bai yang pertama itu adalah urimas, menjual, dan bai yang kedua ini adalah kaimas. Maka artinya jadi jual beli. Selanjutnya yang nomor 7 ada kanji yasu atau kyu. Contoh yang pertama ada yasumimas, beristirahat atau berlibur. Selanjutnya ada kanji yasumi, artinya istirahat atau libur. Selanjutnya ada kanji kyujitsu, hari libur, dan natsu yasumi, libur musim panas. Yasumimas dan yasumi itu berbeda ya minasang. Yasumimas itu adalah kata kerjanya, maka artinya beristirahat atau berlibur. Kalau yasumi itu adalah kata benda. Selanjutnya nomor 8 ada kanji toki atau ji atau to.
Contoh yang pertama, kalau tidak ada imbuhan kanji atau huruf lainnya, maka dibaca toki. Artinya waktu atau saat. Lalu ada kanji yoji, angka 4, dan kanji ji, maka menjadi yoji, artinya jam 4. Lalu ada ichi jikang, selama 1 jam. Terakhir ada toke, jam dinding. Toki itu kanji yang paling atas, yang toki artinya waktu atau saat. Pemakaiannya ini adalah di dalam kalimat seperti misal kokosei no toki, shogakusei no toki, kodomo no toki. Seperti itu ya minasang. Jadi saat kecil atau waktu kecil, atau saat SMP atau saat SD, seperti itu. Selanjutnya nomor 9 ada kanji shu. Shu-nya panjang ya. Contoh yang pertama ada isyukang, selama 1 minggu. Lalu ada raishu, minggu depan, dan kongshu, minggu ini. Lalu nomor 10 ada kanji michi atau do. Kalau berdiri sendiri dibacanya michi, artinya jalan. Lalu ada shado, jalan raya atau jalan untuk mobil. Kemudian hodo, trotoar atau jalan untuk pejalan kaki. Lalu yang terakhir ada shodo, kaligrafi Jepang. Hai, sekian untuk kanji bab 9 dan 10. Jangan lupa dipelajari ya minasang untuk tes minggu depan. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Otsukare sama deshita.